Jadi di era digital saat ini komunikasi itu sudah berkembang dengan cepat, baik dan efisien, memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi tanpa perlu memikirkan jarak atau waktunya lagi dengan melalui internet. Salah satunya itu bisa menggunakan media sosial. Di sini saya menggunakan media sosial X atau Twitter, di mana ini adalah media sosial yang seringkali digunakan dalam microblogging, juga pembagian konten teks, foto ataupun video. Nah, dari sinilah bisa timbul suatu istilah atau gaya bahasa baru yang bisa mempengaruhi penggunanya karena adanya seperti suatu tren, komunitas ataupun kebutuhan akan komunikasi yang cepat. Salah satu contoh dari penggunaan gaya bahasa atau istilah yang ada dalam X Twitter ini bisa kita ambil dari akun itu sendiri, dimana kalau kita lihat pada akun, tepatnya pada display name atau DN, biasanya pengguna Twitter itu sering memasukkan display name-nya menggunakan nama samaran dan dilanjutkan dengan kata lain, dimana misalnya nama samaran lalu dilanjutkan dengan kondisi mereka saat itu, misalnya lagi emosi atau lagi sibuk, atau bisa juga dengan penggunaan kata IA. Ini artinya adalah inaktif. Itu menunjukkan bahwa pengguna akun tersebut sedang tidak aktif atau sedang tidak bisa aktif dalam Twitter. Ini menunjukkan adanya penggunaan istilah dalam komunikasi di digital. Selanjutnya bisa dilihat pada bio. Bio ini adalah memuat informasi dari akun tersebut, yang biasanya dalam bio akun Twitter biasanya penggunanya sering kali memasukkan kata-kata seperti do not interact atau before you follow, di mana do not interact ini adalah jangan berinteraksi dengan akun ini jika kamu seorang atau termasuk dalam komunitas yang tidak disukai oleh pemilik akun tersebut, ataupun ada pun before you follow, ya ini sebuah aturan terlebih dahulu yang harus kamu perhatikan ketika ingin mengikuti akun tersebut, di mana di akun tersebut biasanya akan terdapat card ini berisi informasi dari pemilik akun tersebut tentang apa yang dia sukai atau adakah komunitas yang tidak dia sukai. Jadi sebelum kita memfollow, biasanya pengguna akun Twitter itu sering sekali membesitkan kata do not interact atau before you follow pada bio mereka untuk memberikan informasi kepada pengguna lain sebelum bermutualan atau berinteraksi dengan akun tersebut. Selanjutnya dalam Twitter ini penggunaan suatu istilah dalam kalangan Z biasanya terlihat pada komunitas Twitter atau biasa sering kali disebut sebagai base. Base adalah kumpulan atau komunitas yang berfokus pada minat tertentu, di mana pengikut base ini bisa saling berinteraksi, berbagi informasi, dan bisa saling mengirimkan pesan anonim. Nah, pesan anonim ini mereka sebut dengan kata manifest, dan pengirim manifest ini biasanya seringkali bersifat anonim. Nah, pengguna lain akan menyebut pengirim anonim ini sebagai kata sender. Sender adalah sebutan yang diberikan kepada mereka. Lalu dalam base ini biasanya pesan-pesan yang terkirim itu di awal pesan memuat informasi terlebih dahulu atau memuat trigger atau disebut sebagai TW. TW itu adalah trigger warning, yaitu sebuah peringatan bahwa konten yang akan dibagikan di base tersebut mungkin dapat memicu suatu emosional atau psikologis yang negatif. Selanjutnya dalam konten di Twitter ini, pada postingan Twitter seringkali juga ada yang namanya komentar OOT atau salpak. Ini adalah artinya OOT itu adalah out of topic dan salpak itu adalah salahpak, di mana ketika pesan anonim itu tidak sesuai dengan konteks base yang ada, maka pengguna lain biasanya akan memperingati dengan memberi komentar bahwa tweet tersebut bersifat keluar dari konteks pembahasan dari base tersebut. Selanjutnya bisa dilihat ketika adanya suatu postingan dalam Twitter, di mana terkadang akan muncul suatu komentar yang diawali dengan kata MJB. MJB ini artinya adalah maaf join bareng. Ini terjadi ketika ada pengguna yang ingin membalas tweetan tersebut atau memberikan komentar pada tweet tersebut, tapi pengguna yang memposting unggahan tersebut tidak berteman dengan dia. Jika kita tidak berteman dengan pemilik akun tersebut, maka cenderung kalau dalam berkomentar itu akan diawali dengan kata MJB atau maaf join baru. Itulah beberapa contoh dari penggunaan istilah pada Twitter. Selanjutnya ada pada gaya bahasa, di mana gaya bahasa pada Twitter ini seringkali menggunakan campur kode atau campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini dipengaruhi oleh tren jaksel yang mereka anggap kekinian dan modis di media sosial, di mana penggunanya itu mengunggah suatu teks berisi pesan yang di dalamnya itu merupakan campuran dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, di mana ini biasanya dianggap menunjukkan kelas intelektual dari pengguna akun tersebut. Selanjutnya dalam istilah
memparodikan generasi atas, di mana biasanya kalangan generasi Z di Twitter itu sering menggunakan gaya bahasa yang memparodikan generasi atas atau generasi milenial ataupun generasi boomers, di mana mereka menggunakan istilah-istilah yang tidak umum pada Gen Z dan menggunakan istilah milenial, di mana dulu ini dianggap sebagai istilah yang aneh mungkin bagi kalangan Gen Z, tapi sekarang berkembang menjadi suatu humor sehingga digunakan oleh generasi Z untuk sebagai bahan candaan atau bahan humor mereka untuk bisa meningkatkan interaksi yang positif antar penggunanya. Oke, dari situlah terlihat bahwa adanya perubahan gaya istilah dan bahasa dalam Twitter memungkinkan ada dampak positif dan negatif. Positifnya adalah adanya perkembangan interaksi sosial di Twitter, dan negatifnya adalah memungkinkan adanya pelunturan bahasa Indonesia di kalangan generasi Z. Sekian dari saya. Solusinya adalah bahwa kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi di Twitter, juga meningkatkan literasi kita dengan menambahkan kosakata agar tidak lunturnya bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.